Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bacaan kita diambil dari Markus pasal yang ke-1, ayat yang 1 sampai ke 11. Judul renungan kita pada hari ini adalah Inaugurasi Carter. Kamis 27 Januari 1977, Jimmy Carter dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-39. Lazimnya sesudah pengambilan sumpah jabatan, dalam arak-arakan menuju ke Gedung Putih, sang presiden berada di dalam mobil dinas kepresidenan yang anggun. Tetapi untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika, Jimmy Carter memilih untuk berjalan kaki beserta seluruh anggota keluarganya. Mobilnya mengikuti dari belakang. Pemimpin rendahan ini hendak mengatakan bahwa dia tidak istimewa, sama dengan semua orang. Yohanes Pembaptis berperan selaku perintis sebagai kedatangan Mesias yang dinubuatkan Nabi, ayat 2 dan 3. Andaikan parade beriringan, dia mendahului di depan dan membuka jalan. Sementara pembesar yang menjadi pusat perhatian menyusul di belakangnya. Dia begitu membesarkan Yesus. Tetapi yang mengejutkan, dia yang di belakangnya itu tampil bersahaja. Bahkan dari luar sana dengan banyak orang sama-sama dibaptis oleh Yohanes. Meskipun tujuannya berbeda, yakni peneguhan statusnya sebagai anak Allah, namun yang tahu hanya dirinya sendiri. Sedangkan dari luar, dia serupa benar dengan semua orang. Kebanyakan orang harus dipandang istimewa oleh orang lain, di mata orang lain. Rupanya itu memberikan kepuasan tersendiri. Tak heran, manusia suka mengemas diri dengan apa yang dianggap bisa mempertontonkan keistimewaannya tersebut. Barang bermerek, busana mahal, perhiasan eksklusif, mobil mewah, setumpuk penghargaan, pameran harta, dan seterusnya. Mengapa kerendahan hati itu langka? Sebab kerendahan hati tidak menyondolkan sebuah keistimewaan. Walaupun sejatinya itu benar-benar ada. Saudara, seperti yang kita bahas tadi, renungan kita bahas tadi, Markus 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Bacaan firman Tuhan seperti ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, dia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, kita bahas pembukaannya. Nah, pembukaan yang kita lihat ini adalah dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi menurut penelitian daripada sarjana-sarjana perjanjian baru, Injil Markus itu dipercaya sebagai Injil yang pertama kali ditulis. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, Euangelion, yang berarti kabar baik. Ini penting sekali ya. Kabar baik yang bercerita tentang tokoh yang bernama Yesus Kristus.
Kata Kristus dari bahasa Yunani yang berarti yang diurapi. Atau di dalam bahasa Ibrani Mesiah. Atau kita sebut adalah Mesias. Kemudian Yesus Kristusnya disebut Yesus adalah anak Allah. Istilah anak Allah itu menunjukkan keilahian Yesus Kristus. Sang Mesias ini. Jadi Mesias yang kita bicarakan. Walaupun kata Mesias tak muncul, tapi ada kata Kristus di sana. Yang artinya sama persis dengan Mesias. Itu adalah anak Allah bersifat ilahi. Atau sang ilahi itu sendiri. Ya. Nubuatan yang tergenapi. Seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya. Nah, Yesaya ini kan tulis 700 tahun sebelum Yesus Kristus. Nah, Yesaya 40 ini ngomong, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi kita, bagi Allah kita. Ayat dan 23 ini adalah merujuk pada kedatangan Yohanes Pembaptis. Yang menggenapi nubuatan daripada Yesaya 40 ayat 3. Lah apa signifikansinya? Suatu nubuatan itu digenapi. Arti pentingnya itu begini ya. Dengan tergenapinya suatu nubuatan, maka kitab yang dirujuk itu bisa dipercaya. Jadi maksudnya Yesaya kalau menubuatkan sesuatu dan nubuatan itu terjadi, maka kitab Yesaya itu bisa dipercaya. Hal ini berarti tulisan-tulisan Nabi di Perjanjian Lama itu diakui oleh para penulis di Perjanjian Baru. Itu arti pentingnya seperti itu. Nah, seperti apakah utusan Tuhan itu? Di ayat 4 dikatakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah. Nah, Yohanes Pembaptis ini modelnya seperti apa sih? Berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi isi khotbahnya, seorang utusan Tuhan yang benar, yang dari bayinya ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu adalah menyuruh orang-orang itu untuk bertobat dari dosa-dosanya dan Allah akan mengampuni. Saudara bandingkan dengan isi khotbah zaman sekarang. Apa isinya itu, intinya itu setidaknya sama dengan khotbah 2000 tahun yang lalu. Kadang khotbah-khotbah yang kita dengar sekarang itu khotbah yang dipenuhi dengan jargon-jargon motivasi. Psikologi modern. Sehingga seringkali menggantikan penggalian Alkitab di mimbar-mimbar gereja. Kalaupun diambil dari Alkitab, kadang-kadang itu dipilih tema-tema yang bernuansa berkat, kesembuhan, kekayaan, kesehatan, tapi bukan Injil Kristus dan pelayanan kepada Dia. Saudara perlu baca baik-baik Lukas 9 ayat 23. Bagi setiap kita yang mengaku diri adalah pengikut Kristus, pesannya seperti ini ya. Katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku. Artinya kalau Anda pengen disebut pengikut Kristus yang sejati. Anda tuh harus sangkal dirinya. Berkata tidak pada keinginan hawa nafsu dirimu sendiri. Memikul salibnya setiap hari. Mematikan dosa. Dan mengikut aku. Saudara, kenapa tema seperti Lukas 9 ayat 23 itu jarang dikhotbahkan di gereja-gereja? Padahal gereja-gereja harusnya mendidik orang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jangan-jangan pengikut Kristus yang dimaksud adalah pengikut Kristus yang memanfaatkan Tuhan supaya istilahnya menganggap Tuhan itu seperti kayak dukun gitu loh. Datang, oh iya minta kayak gini supaya diberkati. Kalau berkati seneng. Kalau nanti omsetnya turun, ngamuk. Modalnya itu kayak klenik gitu. Ya. Jadi seperti itu, bertobatlah. Bagi para pendengar yang menyukai khotbah-khotbah yang seperti itu, saudara perlu berpikir ulang. Karena ada firman-firman Tuhan yang original desainnya itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa. Memang harus seperti itu. Ya, seperti pesannya Yohanes ini, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Bukan jargon-jargon motivasi. Nah, ngomong-ngomong motivasi, ini ya motivasi ya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Kalau khotbahnya tentang pengakuan dosa, responnya juga tentang pengakuan dosa.
Ya, mereka tuh ngaku dosanya dibaptis di Sungai Yordan. Jadi tema pengakuan dosa dari jemaat di Israel ini menjadi sentral dari pemberitaan Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Kita tidak mungkin tidak berbuat dosa. Kita adalah manusia pendosa. Kita adalah orang-orang yang memiliki sin nature. Jadi hasrat atau natural atau alamiah itu berdosa. Tapi ada solusi bagi Anda, bagi kita, bagi saya semua. Yaitu barang siapa yang mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah bunyi 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi datanglah kepada dia. Maka segala dosamu akan dibuat yang merah seperti kirmisi, akan dibuat putih seperti salju. Nah, sekarang kita lihat yang disorot di ayat yang ke-6 adalah gaya hidup seorang hamba Tuhan. Yohanes itu memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Jadi pribadi seorang penyampai firman Tuhan itu perlu dijaga dengan benar. Jangan sampai terkesan menyampai firman Tuhan itu ingin membuktikan diri diberkati Tuhan. Terus mengatakan jam Rolex lah, mobil mewah lah, rumah mewah, apartemen mewah dan lain sebagainya. Sewenang itu mewah-mewah. Bahkan saya pernah mendengar cerita ya. Ada seorang yang hamba Tuhan yang dimarahi oleh gembala sidangnya yang lebih tinggi. Hanya karena membeli sepeda bekas. Karena untuk menghemat. Alasannya masa beli sepeda bekas? Tanda diberkati Tuhan beli sepeda baru dong yang bagus. Sebut merek ya. Mau Brompton gitu maksudnya. Itu tanda diberkati Tuhan. Sepeda hamba Tuhan harus Brompton gitu. Nah, saudara ada orang yang terkesima dengan harta. Sampai-sampai pingin membuktikan diberkati. Itu dengan harta. Jadi saudara-saudara yang seperti itu ingatlah ayat pada hari ini ya. Bandingkan penampilan Yohanes yang sederhana. Saudara lihat kerendah hatian seorang hamba Tuhan. Inilah yang diberitakan sudah aku datang. Yohanes ini ngomong. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara mengapa Yohanes menggunakan frase seperti yang di highlight merah? Itu menunjukkan Yohanes adalah juga orang yang berdosa. Terus diberi kesempatan ambil bagian dalam pelayanan kerajaan surga. Yang ngambil pekerjaan pelayanan dalam kerajaan surga itu harusnya kan orang-orang tidak berdosa. Tapi tidak ada orang yang tidak berdosa. Nah di antara orang yang berdosa itu Yohanes diberi kesempatan untuk ambil pelayanan. Itulah sebabnya Yohanes ngomong aku ini sesungguhnya tidak layak. Tidak layak kenapa? Dibandingkan dengan Yesus yang tanpa dosa, yang kudus, yang mulia. Aku ini tidak ada apa-apanya. Saudara punya sense kerendahan hati seperti ini enggak? Saudara mungkin bukan hamba Tuhan seperti Yohanes Pembaptis. Ya, mungkin saudara adalah pengusaha, saudara adalah pekerja dengan jabatan yang cukup tinggi dalam suatu perusahaan, sukses juga. Tetapi dengan segala kesuksesanmu itu, apakah deep inside in your heart, engkau tetap rendah hati, tetap humble, tetap sederhana di hadapan Tuhan. Ayat 8 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Di sini dikatakan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa sih? Artinya begini ya, kita membaca bandingkan dengan 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik Yahudi, baik orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Artinya dibaptis itu disatukan. Jadi baptisan roh itu mengenai dua hal. Menyatukan kita dengan tubuh Kristus. Dan mengaktualisasikan penyalipan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya. Dan poin berikutnya penting. Jadi Alkitab tidak pernah menasihati orang percaya itu untuk dibaptis oleh roh. Itu menunjukkan bahwa
semua orang percaya telah mengalami pelayanan ini. Karena yang membaptis dengan Roh Kudus itu Yesus loh. Dia membaptis dengan Roh Kudus. Takutnya nanti orang-orang pikir baptisan Roh Kudus yang baptis Roh Kudus gitu loh. Bukan. Iya, Yesus yang baptis dengan Roh Kudus. Nah, mengapa Yesus perlu dibaptis? Karena Yesus pada itu datang dari Nazaret, dia pergi ke tanah Galilea, ini jauh loh ya. Dari Israel Utara menuju ke Israel Selatan, dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Baptisan menjadi tanda awal untuk memulai pelayanan Yesus. Jadi ini adalah tanda pembasuhan sebagaimana yang dijalani oleh para imam yang memulai pelayanannya dengan mewakili kaum Israel di hadapan Tuhan. Jadi di awal-awal pelayanan memang Yesus itu sebelum pelayanan harus baptis dulu. Di pembasuhan gitu ya, disucikan gitu ya. Nah, hal ini, prinsip ini kita dapat dari Keluaran 29 ayat 4. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Ini adalah caranya mengidentikan diri dengan orang-orang yang ditebus dan diselamatkan. Dia disamakan dengan mereka dalam segala hal. Hanya Yesus tidak berdosa. Saudara perlu perhatikan Ibrani 2 ayat 17 ya. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Maksudnya dibaptis, gitu ya, disamakan dalam hal itu. Cuma saat bedanya, satunya baptisan untuk pengampunan dosa, yang satunya baptisan peneguhan untuk pelayanan yang pertama kali, seperti yang tercantum di dalam Keluaran 29 ayat 4. Ya. Jadi tindakan sama maknanya berbeda. Nah, yang terakhir kita lihat Tritunggal dalam kitab Markus. Pada saat ia keluar dari air, Yesus maksudnya, dia melihat langit terkoyak, roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, ini adalah Roh Kudus. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku. Engkaulah anakku berarti yang ngomong siapa? Bapak di sorga. Jadi gambaran Tritunggal ini mematahkan ilustrasi satu pribadi dengan berbagai macam jabatan di waktu-waktu yang berbeda. Karena saya pernah mendengar ya ilustrasi Tritunggal yang mengatakan, saya kalau pagi jadi sang ayah yang baik bagi anak saya, misalkan seperti itu. Kemudian siang hari saya ini jadi pekerja di dalam suatu perusahaan tertentu. Malam hari saya menjadi suami yang baik. Jadi sayanya ini satu, cuma jabatannya itu 3 berbeda-beda. Ini salah pasti ya. Kenapa? Nah, ini tuh satu orang tapi dengan 3 jabatan yang berbeda. Tapi kalau Tritunggal itu esensinya satu, pribadinya 3. Nah kalau ini ilustrasinya kan pribadinya cuma 1, tapi jabatannya yang 3. Jadi jabatan dan pribadi itu beda loh ya. Pribadi itu punya perasaan kehendak, gitu, perasaan kehendak, kemauan, berkata-kata, gitu ya. Punya pikiran, sedangkan kalau tadi itu jabatan itu hanya semata-mata jabatan gelar atau yang melekat pada suatu pribadi. Gitu ya. Jadi ada saatnya nanti jabatan itu bisa hilang. Bisa aja. Ya. Tapi kalau namanya pribadi dan esensi ya satu esensi. Kita 3 pribadi, 1 esensi. Jadi una essentia tres personae. Begitu kata Bapak Gereja Tertullianus. Jadi dari sini, dari awal pemberitaannya kitab Markus, itu sudah ada nuansa Tritunggal di sini. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.